Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rosalina dengan NPM 11844016. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2. Anggota kelompok yaitu ada 2 orang. Pertama Anissa Rosalina, saya sendiri dengan NPM 11844016. Dengan rekan saya yaitu Nabila dengan NPM 11844075. Di sini saya akan menjelaskan trade. Trade adalah aliran eksekusi yang independen yang dapat dieksekusi secara paralel dan bersamaan dengan utas lain dalam sistem ataupun salah satu cara bagaimana agar dapat melakukan konkurensi dalam mengeksekusi sebuah operasi. Tercipta dengan membuat objek dari kelas trading, biasanya kita membuat subclass dari kelas trade sehingga semua kemampuan dari kelas ini dapat digunakan. Semua kode yang akan dijalankan sebagai trade dimasukkan ke dalam metode run. Trade juga dapat dieksekusi secara bersamaan dengan trade lainnya sehingga dapat saling berbagi data secara bersamaan. Selanjutnya di sini ada 3 elemen trading. Pertama register, kedua stake, yang ketiga program counters. Selanjutnya ada multi trading, yaitu dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja komputer karena dengan multi trading kita bisa memanfaatkan resource siswa yang sedang idle. Intinya adalah membuat proses mempunyai subproses atau kita dapat membuat sharing data untuk proses-proses tersebut sehingga tidak terjadi deadlock saat trading yang sedang dijalankan. Di sini ada kelebihan multi trading dan kekurangan multi trading. Pertama, di sini saya akan menjelaskan kelebihan multi trading, yaitu responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah trade dalam web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara trade yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua, ada berbagi sumber daya. Beberapa trade yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa trade yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian di sini ada 2 kekurangan. Yang pertama, jika digunakan secara berlebihan, multitrading akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU yang dialokasikan untuk switching trades. Misalnya, jika heavy disk INO terlibat, akan lebih cepat jika hanya memiliki 1 atau 2 trade yang melaksanakan tugas secara berurutan daripada menggunakan multi-trade yang masing-masing mengeksekusi sebuah task pada waktu yang sama. Dan yang kedua, ada sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori yang cenderung sama sehingga tidak ada efisiensi yang hilang atau mengacu kepada latency. Tidak akan memperoleh peningkatan bandwidth yang signifikan jika menggunakan multi-trading. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan program. Di sini saya membuat 4 kasus. Yaitu yang pertama ada event, barrier, lock, dan kiwi. Pertama di sini saya akan menjelaskan di event. Di sini import time, import trading. Di sini adalah class product. Di sini adalah membuat kelas. Di sini dan ini ada sini nih. Ini adalah membuat function. Dan ini juga merupakan penggunaan fitur white event. Di sini juga ada disaler, time slip. Ini print untuk menampilkan output di bawah nanti. Ini juga sama, dan ini juga sama seperti yang di atas, penggunaan fitur white event. Ini ada juga dev retailer, time slip, print juga untuk yang output di bawah. Terus ada event object set untuk penggunaan fitur set event. Di sini ada class object. Kemudian di sini ada setting event object. Di 2 ini, yang ini adalah creating trade-nya, yang 3 ini ada 3 nih. Terus yang ini udah untuk starting trade-nya. Dan kita jalankan. Nah,
Nah, ini untuk outputnya. Bentar, belum loading. Untuk outputnya sesuai dengan yang kita sesuai dengan yang saya tulis di sini. Pertama ada John consumer is wait for product. Nah, di sini juga ada kan untuk outputnya. Kemudian titik. Lalu dikarenakan ada event object wait, jadi print got product ini dilewat terlebih dahulu. Jadi setelah print yang ini, kita lanjut ke print ini. Tom producer producing item, lalu ke sini lagi. Tom goes to retailer, lalu kemudian lanjut ke sini. Retailer found that product and directly sent to buyer. Nah, setelah itu baru kita ke get product. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke buyer. Di sini import library. Kemudian di sini ada num sama dengan 4, yaitu jumlah yang akan kita panggil di listnya. Kemudian di sini ada juga B sama dengan buyer num, yaitu penggunaan bayarnya. Dan di sini ada name. Di sini aku masukin 4, yaitu India, Japan, USA, dan China. Di ini bisa list atau dalam Java biasanya disebut array. Kemudian di sini kita membuat function name sama dengan name titik pop. Pop itu adalah mengambil item dari list names untuk dimasukkan list kosong. Kemudian di sini ada sleep when length 2,5, yaitu sleep waktu jeda dipilih antara 2 sampai 5. Kemudian di sini ada bit wide, yaitu fitur width pada barriernya. Ini list kosongnya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Ini ada looping. Di sini juga nih trade append mengambil dari list yang kosong. Terus ada juga ini trade start. Ini untuk startnya. Ini trade join juga. Kita langsung lanjut aja melihat untuk hasil. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi begini teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk ke log. Di sini lognya sangat sederhana ya teman-teman. Kita langsung run aja. Run ini jadi saya menjelaskan. Jadi run ini seperti gini. Misalkan ada WhatsApp nih. Kita tuh bisa mengirim pesan yang bisa cuman dilihat dalam satu kali, dan ketika kita akan melihat pesan yang kedua kalinya itu pesannya terkunci. Nah, jadi fungsi lognya itu seperti itu jika diimplementasikan ke WhatsApp itu, teman-teman. Langsung kita lanjut ke Kiwi. Di sini ini untuk codingannya. Nah, ini untuk dev Kiwi. Nah, ini juga lanjut ke sini aja ya. Di sini, nah, banyak sama dengan integer, yaitu untuk memasukkan banyak orang yang ingin ada di permainan. Misalkan kita mau masukin 2, 3, 4 itu bisa. Nah, terus orang sama dengan input. Ya, jadi masukkan nama orang ke 1 yang masuk di antrian. Jumlah tambah 1. Ini untuk print orang yang print yaitu orang yang berada di antrian. Lalu di sini juga sama dengan input, masukkan nama orang yang ingin ditemukan. Yaitu T. While ditemukan sama dengan T. Lalu kita print lagi di sini yaitu congrats, orang ditemukan. Terus di sini juga ada print looping, ada print juga maaf orang yang dimaksud tidak ada jika kita menginputkan nama yang akan dicari tapi tidak ada dalam list itu. Kemudian di sini ada juga ngeprint lagi total looping yang perlukan adalah berapa gitu. K sama dengan input, yaitu ingin melanjutkan permainan Y atau N gitu. Kita lanjut aja ke kita jalankan dulu. Nah, jadi seperti ini. Masukkan banyak orang yang ingin ada di permainan, misalkan 4. Bentar. Nama orang yang ke-1 Ica, Bila, Ayu. Nah, ini Caca.
masukkan nama orang yang ingin ditemukan. Misalkan aku mau nyari Caca. Nah, jadi karena Caca itu dalam antrian terakhir, jadi dia memiliki 3 looping. Yang pertama ada Bila, Ayu, Caca, baru Ica. Jadi yang Ica di depan, dia pindah ke belakang. Lalu ada yang kedua, yang ketiga ini jadi masuk ke satu. Ayu, Caca, Ica, Bila. Yang ini juga Caca, Ica, Bila, Ayu. Karena kita mencari Caca dan sudah ditemukan Caca. Itu kalau seorang ditemukan, looping yang diperlukan adalah 3 karena kita mencari 3 ini. Nama Caca. Jadi dia mencari di looping 1, di looping 2, di looping 3. Sekian dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila videonya kurang jelas. Semoga banyak ilmu yang saya sampaikan dan bisa diterima. Terima kasih yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.